Halo, perkenalkan nama saya adalah Azizah dari kelas 11 IPA 2. Saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Depresi di Kalangan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gunung Talang beserta guru dan stafnya. Dan yang terhormat Bu Marlis selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bu Nadia selaku guru PL mata pelajaran Bahasa Indonesia beserta teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, marilah kita sampaikan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya serta memberikan kesehatan bagi kita semua. Dan tak lupa pula kita ucapkan selawat beriring salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato saya ini. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah depresi di kalangan masyarakat. Alasan saya memilih topik ini karena saya ingin membagi informasi kepada semua tentang depresi dan pentingnya mengetahui gejala depresi. Adakah yang tahu apa itu depresi? Depresi merupakan gangguan mental yang setiap orang berpeluang mengalaminya. Di tengah segala kesibukan saat ini, masyarakat seringkali tidak menghiraukan gejala depresi yang dialami. Ketika sudah parah, barulah mereka pergi ke rumah sakit jiwa untuk diobati. Di kota besar seperti Jakarta, warganya terlalu sibuk mencari penghidupan, sehingga tak jarang dari mereka tidak sadar kalau mereka sudah mengalami depresi. Depresi tidak hanya diderita oleh orang dewasa saja, namun juga bagi para kalangan remaja. Alasan yang mendasarkan hal tersebut adalah kematian dari salah satu orang-orang di sekitarnya, terutama orang tua. Alasan lain yang mendukung antara lain kekerasan, perilaku yang aneh dan tak wajar dari orang tua, penyakit yang diderita, bahkan karena stres akibat putus cinta. Survei yang dilakukan oleh Persatuan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa atau PDSKJ menyebutkan bahwa sekitar 94% masyarakat di Indonesia mengalami depresi, dari tingkat ringan hingga paling berat. Contoh sikap depresi masyarakat antara lain terlihat pada tidak kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Beberapa faktor penyebab depresi dapat dijelaskan secara ilmiah, tetapi fakta-fakta tersebut tidak langsung memberikan gangguan terhadap penderitanya. Tetapi faktor tersebut akan menjadi bahaya laten di kemudian hari jika ada sesuatu hal yang terjadi yang mengakibatkan faktor tersebut terpicu. Gangguan depresi pada umumnya dicetuskan oleh peristiwa hidup tertentu. Namun, peristiwa hidup tertentu tidak selalu diikuti oleh depresi. Namun, hal itu mungkin jika ada faktor-faktor lain yang berperan mengubah atau memengaruhi hubungan tersebut. Secara garis besar, faktor penyebab depresi dibagi atas dua, yaitu faktor fisik dan faktor psikologis. Faktor fisik terdiri atas faktor genetik, faktor susunan kimia otak dan tubuh, faktor gender, faktor usia, gaya hidup, penyakit yang diderita, penyakit fisik, obat yang dikonsumsi akibat penyakit, bahkan mengonsumsi obat-obat terlarang. Ada pula faktor psikologis penyebab depresi, antara lain faktor kepribadian, pola pikir, harga diri, stres, lingkungan keluarga, dan penyakit jangka panjang. Gejala-gejala umum yang diderita masyarakat antara lain kehilangan minat, terlihat sedih, murung, gangguan nafsu makan, perubahan berat badan, sukar berkonsentrasi, sulit tidur, bahkan sering terbangun di malam hari, serta yang paling parah adalah rasa ingin bunuh diri. Jika tanda tersebut terjadi beberapa hari hingga beberapa minggu, sebaiknya segera dikonsultasikan. Penyembuhan depresi dapat dilakukan oleh siapa saja, seperti terapi keluarga, terutama terapi orang tua bagi yang masih memiliki orang tua, dan terapi jasmani dan terapi psikologis. Terapi orang tua merupakan jalan terbaik untuk penyembuhan depresi seseorang.
Hubungan yang baik antara individu yang sehat dalam keluarga memiliki peran penting untuk mengetahui indikasi depresi seseorang. Dukungan, dorongan, perhatian, dan komunikasi yang baik dengan orang tua juga membantu penyembuhan bagi depresi seseorang. Begitu pentingnya bagi kita untuk mengetahui gejala depresi apa yang diderita diri sendiri. Mulai saat ini, sadarilah gejala apa yang diderita yang menyebabkan depresi. Jika kita tidak menghiraukannya, maka depresi yang ringan pun bisa menjadi berat. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan bertutur kata, karena kesalahan datang dari saya dan kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.